Oke, selamat siang ya. Kita mau membahas soal KRI ya. Saya selalu ngomong bohlam bagus kabelnya sudah dirajut. Kenapa? Supaya tahan tarik ya. Dirajut ini supaya tahan tarik sama seperti charger handphone Anda ya. Charger handphone Anda kan kalau sering kabelnya sering sambil dipakai, sambil ngecas, sambil main game, sambil goyang-goyang lah ya, sering kan masalah tuh kabelnya di ujungnya ya, kabel casan micro USB ya, sering masalah di ujungnya. Nah makanya ada yang jual kabel dirajut, dia bilang tahan tarik, bisa ditarik sampai 10 kilo atau berapa kilo. Nah sama lampu LED ini, kalau ada rajutannya ya, itu tahan tarik ya. Di dalamnya tetap isolator, jadi isolator kabel biasa, tapi di luarnya dibantu dirajut. Supaya kenapa? Rajutan itu tahan tarik ya. Nah kita mau membahas juga nih soal kabel KRI ya. Kabel KRI yang gede gitu ya. Kabelnya harus gede bro ya. Kalau nggak gede, arusnya kan gede nih, wattnya gede. Kebanyakan kabel itu banci ya. Kita ngomong apa adanya, banci itu dalam arti nggak sesuai ya. Nah kabel ini lumayan gede bro ya, lumayan gede. Jadi dia levelnya di 30 watt, kabelnya melebihi ya. Memang kita harus ukur AWG-nya berapa, tapi ini lumayan, tembaganya lumayan tebal ya. Jadi kualitas bohlam itu ditentukan juga oleh kabelnya ya. Makanya kenapa kita harus cek dan recheck ya semuanya, karena namanya produk buatan Cungko, Anda tahu sendiri lah ya, bisa bermain di kabel. Nah ini kabelnya tembaganya lumayan tebal ya, lumayan tebal, walaupun dia hanya level di 30 watt loh ya. Saya menemukan yang wattnya lebih gede 40, tapi kabelnya lebih kecil seperti rambut silver ya, besar nih, keras ya, rambutnya banyak ya. Jadi ini kabel juga bukan abal-abal ya, kabelnya bukan abal-abal ya, dan dia memang dirajut supaya fungsinya tahan tarik ya. Jadi banyak orang hanya bilang, wah saya butuh LED yang wattnya gede, padahal syarat bagus itu juga banyak ya. Dari kabelnya yang harus tahan panas, tahan tarik ya. Kenapa harus tahan panas? Karena ruangan mesin panas. Di Indonesia negara tropis ya. Musim hujan juga tidak tiap hari hujan. Memang kadang-kadang ada di waktu tertentu bisa banjir karena terlalu gede hujannya. Cuman kan kebanyakan kayak kemarin hujan-hujan, hari ini siang panas banget nih, mataharinya terik. Nah, karena di Indonesia musimnya panas, jadi ruangan mesin cenderung panas dan macet di mana-mana. Ya, macet. Jadi macet itu, kalau macet itu kan panas mesinnya nggak bisa pergi kecuali mobil jalan ketiup. Jadi ruangan mesinnya itu kira-kira 80, 90 sampai 100 derajat, apalagi mobil Eropa ya. Nah, kabel itu kalau isolatornya tipis ya, yang bukan tahan panas, dia akan lebih lentur, lama-lama kalah di sininya. Ya, ketarik getaran mesin segala macam karena ada drivernya diikat. Saya ngomong begini karena berdasarkan praktek di lapangan ya. Saya sering menemukan bilang katanya, "Pak, digoyang-goyang nih kabelnya nyala lagi dengan sempurna." Tapi kadang-kadang saya goyang-goyang lagi, mati lagi. Ya, pas dicek ternyata kabel di sininya yang putus ya, karena dia ada driver. Kebetulan LED ini tidak ada driver, makanya saya bilang mendingan Anda kalau cari LED yang tanpa driver ya. LED kalau yang ada driver biasanya suka kalah di sambungan-sambungan. Karena kenapa? Driver kebanyakan orang masang LED di bengkel manapun tidak diikat misalnya, menggantung begitu saja, ataupun diikat menggunakan kabel tis sekenceng-kencengnya. Padahal getaran mesin antara lampu dengan dia kan pasti ngikat di kabel. Getarannya berbeda. Jadi ada lampu diem, tapi karena diikat di kabel ada getaran mesin goncang-goncang, jadi ya tetap aja ini goyang-goyang. Nah ini bisa kalah ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau menurut saya mendingan yang driverless, lebih ringkas, lebih mempermudah Anda pasang gitu ya. Nah ini kita potong sengaja ya. Kita buka nih, kita kasih lihat kabelnya ya.
kabelnya gede bro ya. Nah kita akan coba tahan bakar atau tidak ya isolatornya. Ya kalau plastik memang nggak tahan bakar karena kan dia dirajut ya, tapi kita lihat isolatornya dia. Ya kalau plastiknya memang nggak tahan bakar karena kan dia dirajutnya pakai plastik ya, tapi isolatornya tahan bakar nih tuh, nggak terbakar ya. Kabelnya sih tahan bakar nih. Tapi nggak perlu sampai sekali tahan bakar lah ya. Yang pasti adalah LED bagus itu eh, perlu yang namanya tembaganya gede ya. Tembaganya gede itu aja sih yang penting. Tapi kalau sampai tahan bakar nggak perlu ya. Karena kita memang bukan buat ditaruh di yang untuk terbakar gitu ya. Tapi kita menunjukkan di sini bahwa ini kabelnya tahan bakar. Ya, rajutannya memang tidak tahan bakar karena dia dari plastik, dari nilon ya. Nilon itu cuman kalau dari ininya sih oke itu. Ya. Jadi penting nih. Yang penting sebenarnya adalah tembaganya harus gede. Jadi konduktornya harus gede, jadi kabelnya gede ya tentu arusnya lancar gitu ya. Arusnya gede, kabelnya gede, meminimalkan kabel panas ya, seperti itu ya, meminimalkan kabelnya panas. Jadi nggak gampang dia lentur juga gitu ya, karena ruangan mesin sudah panas, dia gampang lentur, gampang putus, isolatornya jelek gitu ya, getes. Ditambah arusnya gede, kalau tembaganya kecil kan arusnya gede panas, jadi tahanannya juga gede ya. Jadi lampunya mau terang maksimal juga nggak bisa, ngedrop efeknya ya, seperti itu. Ya jadi kita korbanin nih satu nih, kita buat ngetes sebenarnya. Nggak apa-apa, kita namanya penjual, saya juga hobi, saya perlu tahu, makanya kita bongkar ya. Kita bongkar bro, kita riset gitu ya. Jadi memang kita seperti LED H4 ini juga kita bongkar-bongkar. Bagaimana cara memaksimalkannya, kita harus papas. Bagaimana kita mau membuat LED ini bisa nyala waktu low dan high tidak bergantian ya. Saya juga sedang riset. Drivernya sedang dicari ya. Kita bikin drivernya yang bisa support gitu ya. Karena kita LED itu perlu R&D ya, research and development. Jadi bukan hanya menjual, tapi harus tahu produknya seperti apa, kelemahannya, kelebihannya ya. Jadi bukan hanya jualan, tapi kita harus tahu kelemahan kelebihannya. Yang pasti kalau yang driverless tahan tarik karena dia dirajut. Memang dia tidak tahan bakar karena dia bahannya nilon, tapi lebih bagus dibandingkan yang tanpa di braided ya. Jadi pilihlah LED yang ininya dirajut, kabelnya dirajut, dalamnya baru isolator. Kenapa? Supaya tahan tarik. Tahan tarik memang bukan untuk ditarik-tarik, tapi setidaknya adalah kalau ada getaran, ada segala macam ya, lebih safety gitu ya. Karena banyak kalau yang ada driver ya tanpa dirajut, biasanya putusnya di sininya, putusnya di soket-soket atau di dekat drivernya ya, pengalaman ya seperti itu. Nah jadi kalau buat anda yang punya LED, kalau jalanan rusak atau digoyang-goyang lampunya mati, kadang-kadang nyala, nah anda ceklah kabel-kabel bagian sini, pasti putus di dalam gitu ya, karena dia tidak ada rajutan, tidak ada istilahnya yang backup dia gitu ya, karena kabelnya ketarik, karena arusnya gede, panas, ruangan mesin panas, jadi lebih gampang lentur ya isolatornya. Ya oke, saya rasa cukup lah review saja ya bohlam ini ya. Yang pasti sih ini tembaganya sih gede loh bro ya. Penting kabel penting lah ya. Nanti kita akan bongkar coba LED lain ya, saya kasih tunjuk
dia punya kabelnya. Waduh, kabelnya kecil banget gitu ya. Saya sih berharap pabrikan kasih kabel yang lebih gede daripada ini, lebih bagus dong ya, kita lebih untung, kita sebagai pemakai lebih untung ya. Oke, terima kasih.